Halo teman-teman, kembali lagi di Logi Talk, tempat kita ngobrol santai dan penuh inspirasi terkait dunia logistik. Bareng aku Sayed yang akan menemani teman-teman semua di episode kita kali ini. Nah teman-teman, di episode kita yang keempat kita akan membahas sesuatu yang spesial juga nih teman-teman, karena kita di sini akan membahas terkait prestasi mahasiswa teknik logistik. Nah kali ini aku nggak sendirian karena udah hadir di depan aku bintang tamu yang spesial yang tentunya bakal menginspirasi kita semua. Beliau adalah mahasiswa teknik logistik yang telah meraih berbagai prestasi dan punya segudang pengalaman seru di bidangnya. Boleh, halo Kang Davin, apa kabar? Halo Syahid, kabar baik. Oke, nah boleh mungkin untuk Kang Davin sembari dikenalin ke teman-teman di sini. Oke. Halo semua teman-teman, perkenalkan nama aku Davin Arkan Atmoko Putra, biasa dipanggil Davin. Aku mahasiswa yang udah alumni sebenarnya ya dari angkatan 21 Teknik Logistik yang memang kemarin itu di tahun 2024 sempat mewakili UPI di acara finalis pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat nasional di Gorontalo. Oke, keren banget ya Kang Davin. Dan berarti Kang Davin nih sekarang nih udah yudisium nih Kang, udah ST ya. Udah ST. Oke, udah jadi alumni ya Kang. Alhamdulillah. Oke, nah kalau boleh tahu kira-kira kesibukannya sekarang lagi apa sih Kang? Kesibukan kebetulan ya dari kemarin itu diundang oleh Prof. Ana untuk bantu pembinaan mahasiswa berprestasi fakultas begitu bersama dengan Mapres tahun sebelumnya. Oke, berarti kayak masih terkait akademik dan juga prestasi ya kan? Oke. Betul. Udah pasti ini seru banget ya teman-teman karena Kang Davi ini juga pernah menjadi finalis untuk mahasiswa berprestasi. Oke, mungkin langsung aja ya teman-teman kita masuk ke diskusi interaktif. Boleh untuk Kang Davin mungkin nih Kang kayak diceritain kayak prestasi apa aja sih yang pernah diraih selama menjadi mahasiswa teknik logistik. Mungkin kayak disini dari awal kayak semester awal mungkin. Oke. Jadi kalau prestasi sih agak berjenjang ya. Mungkin prestasi pertama aku dulu itu waktu semester 1. Itu aku coba ikut di acara namanya Pitch Perfect yang diadain oleh UPI. Itu lomba tingkat nasional yang kebetulan itu menjadi jump start di sejarah Ilma Presnya aku gitu. Itu karena aku waktu itu juara 1 dan kebetulan juga lawannya itu Kang Oka. Kalau mungkin kalian nggak tahu Kang Oka, dia itu mahasiswa berprestasi juara 6 tingkat nasional di tahun sebelumnya. Gitu. Jadi itu juara pertama dan alhamdulillah dari situ orang-orang dari fakultas kayak ingin menginvestasi di aku gitu karena mereka melihat aku tuh bisa juara padahal baru semester 1. Akhirnya ikut di berbagai lomba lagi, kebanyakan sih lombanya lomba regional gitu ya. Nah habis itu dari lomba regional itu aku juga diajak untuk ke Malaysia untuk ikut lomba juga. Kemudian ada presentasi juga di sana, habis itu ada international mobility dan akhirnya banyak mengeluarkan juga keluaran kayak artikel ya. Nah dari situlah bisa membantu untuk masuk di Pilmapres. Oke, berarti Kang Davin ini emang dari semester awal tuh udah kayak ikut lomba banyak gitu ya Kang. Nah, kalau kan tadi dijelasin kayak pertama tuh ikut Pitch Perfect. Nah, itu tuh kayak jenis lomba apa sih Kang kalau boleh tahu? Pitch itu lomba, ya namanya juga pitch ya, kayak promosi lah gitu. Cuma promosinya ini hasil riset kita, terus kita kemasnya tuh 3 menit gitu presentasi di depan orang-orang gitu. Itu sih lombanya. Kayak berarti terkait logistik juga dari Kang Davin waktu itu atau enggak? Enggak. Waktu itu aku ngebahas, iya ada logistiknya sih, tapi lebih ke packaging. Aku ngebahas packaging ramah lingkungan. Justru kalau aku itu fokusnya bukan terlalu di lomba, aku tuh fokusnya di kepenulisan gitu. Kebetulan aja lomba-lombanya aku itu banyak tentang misalnya artikel, base artikel kah ataukah kita riset terus kita jadiin riset dan sebagainya.
perlombaan kah begitu. Jadi memang fokusnya itu ke penulisan yang kebetulan lombanya ada di sana. Keren banget ya teman-teman. Kalau dari yang tadi Kang Davin diceritain kayak dari awal udah ikut banyak lomba dan juga teman-teman dari fakultas juga jadi pengen menginvestasikan ke Kang Davin karena memiliki potensi yang begitu besar ya. Nah kalau dari Kang Davin sendiri bisa nggak sih Kang kayak diceritain pengalaman paling berkesan selama kayak ngikutin lomba atau project-project gitu? Ada sih. Sebenarnya banyak ya yang berkesan ya. Cuma yang paling berkesan mungkin struggle. Karena kan struggle paling diingat ya teman-teman. Waktu itu pernah, waktu itu Prof. Ana minta aku tuh untuk pergi ikut ke Malaysia. Masalahnya pada waktu itu tuh ada yang harus dipersiapin. Nah, yang dipersiapin itu kita harus nulis artikel. Cuma aku tuh belum nulis artikel dan cuma punya waktu 3 hari untuk nulis artikel sampai selesai sebelum pergi ke Malaysia. Jadi aku harus nulis artikel dari 0 sampai 100 sendiri 3 hari dari bahasa Indonesia. H-1 pas aku mau kumpulin ternyata disuruh ditranslate ke bahasa Inggris. Dan akhirnya aku selesain semalaman dan tengah malam aku baru bisa submit dan besoknya aku nggak lama berangkat. Wah. Ke Malang. Gitu. Itu berat banget itu. Berarti 3 hari full buat ngerjain si artikel ini ya 3 hari hampir gak tidur, cuma buat nulis, translate, baca segala macam. Soalnya itu kayak emang bener-bener dari awal kayak dari kayak mau terkait apa juga itu. Iya. Bahkan udah nulis setengah dan direvisi. Oke. Itu kalau boleh tahu itu ketika Kang Davin di semester berapa Kang? 3. Semester 3? Semester 2 naik ke 3 waktu lagi liburan semester 2. Berarti masih awal juga ya? Masih awal. Tapi Kang Davin udah kayak sering kayak ke Malaysia gitu-gitu? Iya udah beberapa kali sih. Keren banget sih Kang Davin. Mungkin kalau dari Kang Davin sendiri kayak awalnya tertarik ngikutin lomba atau project ini tuh kayak apakah ada pengaruh gitu Kang kayak dari dosen atau dari teman atau kayak dari lingkungannya gitu Kang? Ada. Pastinya ada. Generally semua mapres pasti punya ambisinya masing-masing lah ya. Cuma kalau aku sih ambisinya personal banget gitu. Kayak ambisi sampingannya sih waktu di SMA bukan siswa berprestasi, siswa males-malesan gitu. Udah masuk kuliah kayaknya pengen berubah deh gitu. Kayaknya lucu deh kalau misalnya orang yang dulunya tuh kerjanya tidur sama main game, besok-besok tiba-tiba sering muncul di berita gitu kan. Kayaknya ini siapa gitu. Nah sebenarnya itu motivasinya, pengen lucu deh gini. Kayaknya lucu kalau di orang-orang tuh kaget gitu kan. Dan ya itulah jadi motivasi utamanya juga gitu. Kalau motivasi keduanya ya buat inilah dapat ACC. Seru juga ya Kang. Kalau mungkin kalau teman-teman sekarang tuh lagi rame tuh academic comeback. Academic comeback. Iya, mungkin kayak waktu di SMA tuh siswa yang malas-malasan kayak di SMA tuh masuk kuliah kayak pengen mulai bangun kayak empire-nya sendiri. Betul. Keren. Berarti emang lingkungan tuh dan juga motivasi tuh ngaruh banget ya Kang? Iya, besar banget sih. Kalau dari lingkungan sendiri ketika Kang David kuliah ini apakah teman-teman dari Kang David juga kayak emang banyak yang ngikut lomba gitu atau gimana? Kebetulan juga waktu itu circle aku karena circle kecil juga ya. Jadi aku tuh gampang kayak ngedoktrin mereka gitu. Misalnya ada lomba, terus aku kan tipe orang yang gak suka sendirian. Jadi aku tuh harus ngintilin teman-teman. Nah jadi aku maksa sebenarnya, ayo dong ikut gitu. Tenang aja kalau lombanya bayar, kita tinggal minta proposal pendanaan gitu. Mereka mah ya udah boleh. Karena juga dikasih makan siang, dikasih pelatihan. Mereka kan mau yang kayak gitu-gitu. Jadi aku tuh selalu kayak nyari orang-orang yang gampang aku ajak dan kebetulan banyak itu di circle gitu kayak bisa Kang Cesar, Kang Dewang gitu. Jadi maksud lingkungan itu benar-benar kayak membantu aku juga untuk berkembang bersama mereka gitu. Iya, berarti emang berpengaruh itu ya Kang lingkungan juga. Nah, kalau dari tadi yang diceritain sama Kang Davin kayaknya kompak banget dari semester awal udah ikutin banyak banget lomba dan kegiatan gitu. Gimana sih Kang cara Kang Davin tuh ngatur waktu antara kuliah, organisasi ataupun kayak persiapan untuk lombanya gitu? Sebenarnya kalau aku pribadi, aku tuh nggak punya kayak strategi manajemen waktu yang bagus banget ya. Karena aku tipe orang yang agak sedikit brutal masalah time management. Jadi kalau misalnya lombanya itu 1 bulan,
aku tuh research santainya ya paling 2 minggu lah. Nanti 2 minggu terakhir sebelum deadline itu aku bener-bener gak libur gitu. Jadi bahasanya mirip SKS cuma jangkanya lebih panjang. Nah emang sih itu nggak sehat. Makanya kalau misalnya nggak terlalu kuat, aku tuh biasanya baru make strategi 5:1. 5:1. 5:1. Okay. Jadi misalnya di satu hari itu kita mau ada target, kita belajar 5 jam, istirahat sejam. Atau kalau mau yang lebih lebarnya lagi, misalnya satu minggu nih, itu kerjanya 5 hari, liburnya sehari gitu. Jadi memang libur tuh hanya sehari. Oke, gitu. Berarti kayak fokusin gitu ya Kang. Yes, kayak ada waktu yang benar-benar kita untuk fokus, tapi kita juga ada waktu untuk kayak istirahat. Juga. Oke. Nah, kalau dari Kang Davin sendiri pernah ikut lomba yang mengharuskan Kang Davin untuk bekerja dalam tim nggak sih? Kalau iya, kayak gimana kalau cara Kang Davin atau strategi Kang Davin ngebangun kayak sistem kerjasama yang bagus antara anggota tim lain gitu Kang? Oke. Sebenarnya ya teman-teman, menurut aku juga nih, lomba apapun walaupun nggak ada ketentuan timnya, itu kita tetap butuh tim sih. Kayak moral support tim kah atau apa tim kah di belakang kita yang ngebantuin kita juga gitu. Nah kalau misalnya emang timnya bener-bener tim, dari pengalaman aku sih gimana cara kita biar ya koordinasinya enak gitu ya. Aku sih personally akan cari orang-orang yang aku pengen kerja sama dulu. Aku nggak akan kerja dengan orang yang aku nggak nyaman. Mungkin agak sedikit selfish ya. Cuma kalau kita ingin membangun kondisi yang enak juga, kita juga mau jadi ada moodnya untuk lomba juga kan, kita harus sama orang-orang yang kita tahu, kita kenal, kita percaya gitu. Jadi itu step pertama aku sih. Terus yang kedua, biasanya sih aku nyarinya orang itu bukan yang paling jago, tapi orang tuh yang mau gitu. Yang mau. Karena jujur banyak banget yang jago-jago gitu di UI. Tapi aku rasa mereka tuh kadang di saat itu kayak mereka sedang ada masalah lain ya, ada urusan lain, jadi motivasinya tuh nggak bisa fokus ke lombanya gitu. Jadinya aku nyari yang emang bener-bener mereka ingin komitmen gitu. Nah kalau udah dapat 2 itu, kurang lebih sih kita nggak usah kayak bikin gimana ya kita mau ngatur mereka atau gimana ya kita mau bantu-bantuin bareng mereka gitu. Itu mah pasti udah langsung enak gitu, karena memang udah disortir dulu dari awal siapa yang bisa masuk ke tim gitu. Ya tapi kalau di dalam tim mah ya paling kita pasti ya kita tanyain pendapat-pendapat mereka, khususnya kalau misalnya jadi ketua gitu, tanyain aja mereka butuhnya apa, perlunya apa, maunya gimana. Paling ya nggak selalu juga harus berat omongannya, dan kalau bisa ketika plotting waktu kerja itu aku nggak ngikutin waktu aku. Jadi kalau misalnya aku tuh agak terlalu berlebihan dalam time management, nggak banyak istirahat, bersama orang lain aku nambahin istirahat supaya mereka nggak ngikutin aku terlalu berat. Oke, berarti emang penting juga ya kan buat milih anggota tim juga ya, supaya kita juga kayak punya motivasi atau visi yang sama buat terkait si lomba atau kegiatan yang mau kita lakuin gitu. Karena jujur aku juga pernah kayak ngerasain kayak Kang Davin, kayak mungkin kita udah bentuk tim nih, kita mau ikut lomba nih, kayak terus pas kita udah mulai awal-awal tuh kayak semangat banget kan, kayak ayo ikut ini kayak research, tapi kalau pas udah mentok tuh kayak udah mulai diem juga kan di grup. Mungkin teman-teman di sini juga ngerasain hal yang sama, kayak mungkin motivasinya tuh kayak apa ya, kayak mungkin rada hilang gitu pas kita udah ngerasa stuck gitu. Mungkin kalau dari Kang Davin ada saran gitu nggak sih Kang, kayak supaya kita tuh kayak kalau aku ya sebenarnya ini sama juga sih ya, masalah umum lah gitu juga. Kalau udah banyak kerjaannya pasti capek, karena dulu juga waktu aku lomba itu, aku kadang lomba ngambil tuh sebulan 2-3 kali, 2-3 lomba gitu. Pastinya kan agak capek ya, kayak mikirin lomba mana nih yang harus fokusin dulu, gini jadi pusing, motivasinya hilang gitu. Cuma kalau aku sih simpelnya karena aku simple minded banget sih teman-teman. Aku tuh mikirin, coba deh kita sengsara dikit seminggu, pas kita menang lomba dapat duitnya lumayan gitu. jadi motivasinya jelas gitu. Ya nggak apa-apa lah, nanti selesai ini paling aku bisa beli HP baru, aku bisa beli mainan baru, bisa top up gitu. Walaupun emang kesannya tuh kayak anak-anakan banget sih gitu, tapi it's fine gitu. Kalau misalnya
kita tuh mau lomba tuh buat apa sih? Aku mau lomba mau buat jajan gitu. Ya kalau misalnya aku emang pengen banget jajan, ya mikirin aja, aduh jajan apa ya? Kayak aku bikin di masa depan, kira-kira kalau menang lomba bisa jajan apa ya? Jajan ini, jajan itu ya. Nah itu jadi goals, dan aku selalu meningkatin terus. Jadi kayak pengen banget, kayak udah nggak sabar gitu. Nah itu sih caranya aku gitu. Karena beragam juga ya Kang orang motivasi orang-orang itu kayak mungkin dari Kang Davin kayak pengen ikut lomba juara dapat uang supaya beli barang-barang yang dipengen gitu ya. Iya dong. Nah mungkin untuk selanjutnya kayak dari Kang Davin gitu kayak kalau bisa ngubah sesuatu dalam perjalanan prestasi apa sih Kang yang pengen Kang Davin ubah? Kalau aku sih menurut aku pribadi aku tuh masih ngerasa kurang sebenarnya. Karena waktu pengalaman di Pilmapres itu jujur mudah sekali kita terlihat bodoh ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena mapres tingkat nasional itu prestasinya itu di luar nalar kita. Bahkan aku yang udah di tingkat nasional pun aku nggak kebayang kok mereka bisa keliling negara belasan negara, bisa dapat hibah 300 juta, bisa dapat hadiah per bulan puluhan juta. Itu gimana caranya aku juga nggak tahu gitu. Nah jadi kalau aku mau balikin waktu terus jadi mahasiswa lagi di semester 1, yang pasti aku bakal nyari lomba yang uangnya lebih. Terus aku juga memperpadat agenda, karena aku rasa juga kalau di semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya 7 lah semester lah. Kebanyakan ya udah 7 semester nggak apa-apa deh. Itu buat aku sendiri pribadi waktu main game tuh kebanyakan. Jadi aku rasa kalaupun aku buang setengah liburanku itu aku bisa capai lebih gitu. Jadi dia bener-bener sacrifice 3 tahun. Soalnya kayak waktu Kang Davin berada di kayak forum nasional kayak Pilmapres kemarin tuh kayak bener-bener prestasi orang-orang atau kayak yang ada di situ tuh kayak keren-keren banget ya kan? Keren banget dan aku iri. Aku pengen kayak mereka. Dan itu bukan bikin Kang Davin kayak minder gitu nggak ya Kang? Kayak malah bikin jadi motivasi gitu nggak? Sebenarnya jadi motivasi karena gini, kalau misalnya mereka tuh lebih hebat, berarti kita bisa nyontek. Gitu dong. Nah, enak kan? Itu pesan juga ya kan buat teman-teman semua. Iya, tentu. Kita harus bisa nyuri ilmu dari mereka. Mereka ngasih gratis kok. Nah untuk selanjutnya nih, kalau dari Kang Davin sendiri ada rencana atau target prestasi lain gitu nggak sih Kang yang pengen dicapai ke depannya? Kang sekarang Kang Davin kan udah yudisium nih, udah ST. Nah Kang Davin mungkin kayak mau nyari kayak lanjut kerja di industri gitu atau mau kayak lanjut studi gitu Kang? Aku sih sekarang pengen lanjutnya studi sih ke S2 gitu. Emang akhir-akhir ini tuh kenapa masih di UPI juga, karena aku lagi nyiapin beasiswa juga kebetulan. Lagi coba ya insya Allah doain ya bisa ke Turki gitu. Nah mungkin itu tujuan utamanya supaya bisa kuliah di luar negeri. Karena aku juga merasa belum terlalu cocok untuk bisa langsung terjun di industri gitu dari pengalaman aku magang juga. Jadi aku mau nambah ilmu dulu. Amin, semoga tercapai ya Kang. Nah kalau boleh tahu kan kayak ingin melanjutkan studi, kalau dari Kang Davin ini kayak mau ngambil kayak ilmu pengetahuan yang selinier kayak sekarang kayak di teknik logistik atau kayak di luar gitu Kang? Aku sih jujur kalau misalnya beasiswa kan agak susah nyari yang logistik banget ya, karena kan logistik juga belum masif banget pergerakannya di global secara edukasi ya. Masih growing juga. Yes, masih growing juga. Jadi aku coba nyari yang paling dekat. Paling dekat ya kalau nggak supply chain, transportation. Tapi aku juga coba nyari, kayaknya banyak juga di negara lain itu sustainable engineering, social engineering, environmental engineering, sorry. Nah itu, paling itu kalau mau ngarah ke industri 5.0, 4.0 gitu. 5.0, semoga tercapai ya Kang tujuan dari Kang Davin ini. Dan selanjutnya untuk teman-teman semua kita masuk ke sesi interaktif dengan pendengar, di mana sebelum kita memulai episode kali ini kita udah kayak bikin polling gitu, kayak teman-teman mau nanya apa sih terkait episode kita kali ini. Jadi buat teman-teman yang penasaran dan ingin bertanya dan ingin dikupas tuntas terkait pertanyaan teman-teman di podcast ini, teman-teman bisa pantengin terus Instagram kami di @hmtlup ya. Nah, untuk yang pertama ada nih Kang dari @xsrtrlle, susah juga nih pronunciation-nya ya. Nah, pertanyaannya tuh kira-kira ada tips nggak nih untuk ikutan lomba yang skalanya besar gitu? Karena kadang minder sama orang yang udah jago. Iya,
Ya dong, pasti minder. Kayaknya dia juga ini ya, berpengalaman kali ya, ikut lomba besar gitu ya, jadi minder ya. Iya guys, jadi pasti minder. Karena pengalamanku di Pilmapres nasional juga, aku minder berat ya. Ya kita berapa ya, 30 mahasiswa yang paling berprestasi di Indonesia dikumpulin di satu tempat, dan gak semua orang tuh punya prestasi yang sama. Ya pasti kita juga agak, kok mereka bisa kewirausahaannya bagus banget, kok kepenulisannya bagus banget, ininya bagus banget gitu. Pasti minder guys sebenarnya. Cuma kalau misalnya gimana sih kira-kira tipsnya untuk menghadapi orang-orang seperti itu? Jujur dari pengalaman aku selalu berlomba itu, justru orang-orang yang capaiannya tinggi banget itu mereka tuh orang yang paling humble. Nah, jadi kenapa aku tuh nggak terlalu kayak minder banget, karena ketika aku nanya kok bisa sih, mereka dengan santainya ngebocorin semuanya gitu. Jadi mereka tuh capaiannya tinggi tapi mereka tuh nggak pelit ilmu. Nah jadi aku ngerasa ngapain minder, kenapa kita nggak berteman baik gitu, kenapa dia nggak jadi idola kita aja, kita coba ulik-ulik gimana sih mereka tuh bisa kayak gitu. Jadi pada minder aku tuh lebih ke kagum, dan aku tuh ingin nyuri ilmunya gitu. Ambil ilmunya kayak ilmunya, kata Kang Davin tadi. Selalu. Itu untuk tidak minder. Oke, keren banget, dan itu semoga bisa menjadi jawaban untuk XSTRLLE. Ini lumayan susah juga ya teman-teman username-nya. Oke, dan mungkin itu bisa menjawab kayak pertanyaan teman-teman yang kayak masih punya rasa minder sebelum ikut lomba gitu. Kayak karena kan yang penting tuh kan kayak keberanian untuk mencoba dan konsistensi untuk tetap belajar gitu ya Kang. Oke Kang Davin, terima kasih banyak ya Kang atas cerita dan juga inspirasinya hari ini nih. Rasanya kayak banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari pengalaman-pengalaman yang tadi udah diceritain sama Kang Davin. Mungkin kalau dari Kang Davin sendiri ada pesan terakhir gitu nggak sih Kang untuk pendengar podcast Logitalk ini yang ingin berprestasi di bidang teknik logistik gitu? Oke, boleh. Prestasi ya? Iya. Oke. Kalau aku sih ini ngambil dari ini ya, masukan dan feedbacknya kalau nggak salah dari Prof. Ana. Jadi buat khususnya mahasiswa yang pengen berprestasi siapapun itu lah ya, namanya burnout, kecewa, dan self hate ya, itu sih udah biasa ya buat kita, udah kayak makanan setiap hari. Nah makanya satu-satunya cara kita itu untuk nggak ya turun di jalan seperti itu kita harus bisa menghargai proses. Karena kalau kita itu, khususnya yang suka lomba dan segala macam itu, tolak ukur suksesnya itu kalau menang lomba, itu jujur kita akan lebih banyak kalah daripada menang. Kalau misalnya kita menangnya 3, kalahnya 7. Jujur, itu pengalaman. Nah, kalau misalnya tolak ukur prestasi kita dari sana, itu kita akan habis dayanya. Kita udah kebakar banget, udah habis sampai gosong. Nah, makanya kita harus bisa appreciate proses. Karena kalau misalnya kita nggak menghargai proses kita, bahkan kalau kalah itu kan pembelajaran ya. Kalau kita nggak bisa menghargai kekalahan, itu kita nggak akan bisa menang sebenarnya. Oke, proses ya Kang? Proses. Oke, makasih sekali lagi untuk Kang Davin. Semoga sukses selalu nih Kang di setiap langkah ke depannya. Nah, untuk teman-teman pendengar Logitalk, tetap semangat juga untuk tetap berkarya, dan sampai jumpa di episode kita yang berikutnya. Jangan lupa juga buat teman-teman untuk di-subscribe, di-like, di-share, dan juga di-komen untuk podcast kita kali ini. Dan sampai jumpa ya teman-teman. Thank you semua. See you.